Tapi polisi tidak menutup kasus ini gitu loh. Dia tetap harus mencari siapa pelakunya atas pembunuhan Niki, ya kan. Polisi mulai melakukan yang namanya investigasi, penyelidikan. Yang namanya status saksi itu bisa juga loh naik jadi tersangka. Begitu juga dengan si kembar. Saat ini kan mereka hanya menjadi saksi, tapi bisa juga berpotensi menjadi tersangka. Oleh karena itu Hello Mama in the world, ketemu lagi di channel Aileen ya. Gimana Mama semua kabarnya? Sehat dong pastinya ya gak sih? Nah buat Mama semua nih penggemar cerita-cerita seru dan kekinian, cerita kriminal yang wow gitu ya, yang sensasinya aduhai. Ada pepatah mengatakan bahwa surga di telapak kaki ibu, bener gak? Ya kan? Ada juga yang bilang kasih ibu itu sepanjang masa, benar gak? Tanpa pamrih dan tanpa imbalan. Nah itu adalah kasih dari seorang ibu yang penuh dengan ketulusan. Tapi pepatah itu tidak berlaku untuk di kisah ini. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang bernama Jarmeka Yvonne Whitehead, atau biasanya dipanggil dengan nama Niki. Entah dari mana muncul kata Niki, padahal namanya gak ada Niki-Nikinya. Si Niki ini dia itu lahir dari seorang ibu yang dipenjara karena kepemilikan narkoba atau kasus narkoba. Jadi si Niki ini punya mamah namanya Linda Whitehead. Nah si Linda Whitehead ini tuh ketangkap polisi karena dia punya narkoba. Tapi mungkin posisinya lagi hamil tua. Nah akhirnya si Niki tuh lahir. Karena namanya ibunya narapidana, napi gak mungkin dong ngurusin bayi kan di dalam penjara. Secara lingkungannya juga gak bagus, nanti mental dia juga terbentuknya gak bagus gitu. Akhirnya si Linda ini memutuskan untuk si Niki yang masih bayi ini tuh dirawat oleh mamahnya alias neneknya dari si Niki. Namanya adalah Della Frazier. Si Niki ini sedari lahir hingga dewasa itu dirawat oleh neneknya. Mungkin yang namanya dirawat oleh seorang nenek dengan seorang ibu kandung itu pasti berbeda rasanya, bener gak? Ya dong. Secara yang namanya biasanya nih yang namanya nenek tuh pasti memanjakan cucunya. Pasti cucu dibela, dimarahin sama emak bapaknya gitu pasti dibela sama neneknya atau kakeknya, bener gak? Ya kan? Jadi kadang-kadang kita serba salah mau marahin anak maksudnya ngedidik tapi kok dibela gitu kan. Ya udahlah gitu kan daripada berantem. Si Niki ini kan dirawat oleh kemanjaan dari neneknya. Akhirnya di umur 17 tahun itu dia hamil di luar nikah. Dan beruntungnya Niki dianugerahi 2 orang anak kembar. Nah yang pertama itu namanya adalah Tasmia Janissa Whitehead. Dan yang kedua Tasmia Kanisa Whitehead. Mereka lahir di tanggal 27 November 1993. Si Tas dan si Jess ini, jadi panggilan akrab mereka di si Tas dan si Jess. Mereka ini hidup sebenarnya nasibnya tuh mirip-mirip sama mamahnya lagi kecil. Karena orang tuanya itu tidak bisa merawat, akhirnya yang ngerawat adalah si Della Frazier ini. Nah kalau tadi si Niki itu dirawat oleh neneknya si Della Frazier, nah begitu juga dengan anaknya si Niki dirawat oleh berarti buyutnya. Nah buyut dan cicit ya kan. Berarti kalau si Niki itu adalah neneknya, kalau si Tas dan si Jess itu buyutnya gitu. Jadi mereka itu sama-sama dirawat, mama sama anak ini sama-sama dirawat oleh si Della Frazier ini. Nah mungkin karena perlakuan dari seorang nenek atau buyut itu sama, memanjakan, mungkin juga tidak terlalu mendidik gitu. Kalau kita kan tega-tegain gitu ya, yang penting anak nih bener nih lu ye gitu kan, ntar udah gedenya biar bener, kagak tukang nyolong ya kan, kagak narkoba, kagak salah jalan ya kan, pasti kita didik tuh. Tapi yang namanya nenek atau buyut itu pasti ngemanjain. Nah itu juga terulang lagi kembali dengan ke si Tas dan si Jess gitu loh. Mereka dimanjakan, mereka menjadi anak yang bisa dibilang terlalu free gitu loh, terlalu bebas gitu loh.
dengan segala aturan-aturan gitu. Di tahun 2000, tepatnya di usia yang ke-25 tahun, si Nicky itu punya pacar nih Mak, ya, namanya si Robert Head. Nah, si Robert Head ini ternyata dia sudah tuir, Bu, ya kan? Secara yang ceweknya 25, nah si cowoknya ini umur 55, ya kan? Lezat banget kan? Si Robert ini tuh punya rumah di Conyers, Rockdale County di Georgia. Dia itu rencananya ngajak si pacarnya nih, si Nicky itu sama anak-anaknya untuk pindah ke rumah dia ke Georgia itu. Waktu itu si Tas sama si Jess itu masih umurnya 6 tahun. Ya kan, anak-anak SD gitulah, baru-baru masuk SD. Nah ya udah, mereka akhirnya bertiga itu pindahlah ke rumahnya si Robert. Nah, udah jadi keluarga kecil dan bahagia kan tuh kan. Tapi ternyata tidak bahagia, say. Kenapa? Karena si Tas dan si Jess ini tuh merasa bahwa kok beda ya. Biasanya nih ya, kalau gue tinggal di uyut gue, kayaknya apa-apa tuh boleh. Gue main comberan boleh, main tanah boleh, main apa aja tuh gue kayak nggak pernah dilarang, say. Tapi ini gue tinggal sama emak gue, ya ampun, dari mulai jam makan, jam bobo siang, jamnya mandi, jamnya belajar, semuanya diatur udah kayak artis, ya kan, ada jadwalnya tuh semuanya. Aduh, dia tuh ngerasa jadi si Tas sama si Jess ini tuh ngerasa gue kok kayak terkekang gitu ya, kayak hewan gitu kan ya, kayak dikandangin gitu kan. Nah nggak betah mereka, akhirnya mereka tuh ya kayak nakal gitulah, suka bikin ulah, suka pokoknya nggak akur deh, tiap hari tuh berantem sama mamanya gitu kan. Mungkin karena dia ngerasa nggak betah sama mamahnya nih, sama si Nicky, akhirnya anaknya ini minta tolong ke buyutnya untuk bisa tinggal lagi di sana gitu loh. Mereka pengen balik lagi tinggal sama uyutnya mereka, ya kan. Secara mereka itu kan ngerasa lebih bebas, lebih freedom. Uyutnya ini juga kan menyambut dengan gembira kan. Secara mungkin dia kesepian, yang biasanya ada anak kecil sekarang nggak ada gitu kan, ngerasa kesepian. Akhirnya dia meminta ke pengadilan untuk diberikan hak asuh kepada cucu-cucunya, karena cucu-cucunya juga memang memberikan kesaksian di pengadilan bahwa mereka tuh tidak betah dan tidak akur sama mamanya alias si Nicky ini nih. Udah deh, dapet tuh kan hak asuhnya, balik lagi tuh si kembar itu ke rumah uyutnya lagi nih. Tapi ya memang benar sih, yang namanya didikan itu akan mencerminkan nanti kita gedenya kayak gimana gitu kan. Nah mereka itu tuh sering berulah, bahkan sering nyolong atau mencuri uang itu dari uang si uyutnya. Ada adik mamahnya di sana, itu uangnya tuh suka diambilin, suka bikin onar di kelas, cari gara-gara di kelas, terus membantah. Terus pokoknya suka mancing-mancing keributan gitu kerjaannya, ya kan. Orang mau mancing ikan, nih mancing keributan, say. Di 2007, usia mereka tepat di umur 13 tahun. Si Nicky dengan si neneknya ini nih, atau buyutnya si kembar ini tuh, jadi tuh mereka tarik-tarikan anak gitu loh. Jadi mamanya keke pengen bahwa ini tuh anak-anak gue gitu, harus tinggal sama gue gitu kan. Sementara uyutnya bilang, lah ini kan bocahnya aja kagak betah sama elu gitu kan. Jadinya ya udahlah, bebasin aja mereka mau tinggal sama siapa gitu loh. Kalau mereka pengennya sama gue ya udah gitu, kenapa harus dipaksain? Oh nggak bisa dong, ini namanya anak gue ya berarti harus sama gue gitu kan, karena saya yang melahirkan gitu. Oh pokoknya mereka itu berdebat dan memperebutkan si kembar ini. Nicky ini tetap terus berusaha, dia ke pengadilan terus untuk mendapatkan hak asuh kembali atas anak-anak kandungnya ini. Di usia yang ke-13 tahun itu akhirnya mereka tinggal lagi sama si mamahnya, mau nggak mau ya kan. Mungkin dari pengadilan memang udah deh lu tinggal sama mama lu dulu gitu. Jadi ya udah mereka akhirnya tinggal. Tapi sayangnya itu tidak berlangsung lama, karena tepat 1 tahun setelahnya, yaitu di tanggal 28 Juni 2008, Nicky dan anaknya itu berkelahi, say. Mereka bertengkar ya kan, mereka gitu kan, cekcok mulut, adu mulut, perang mulut, wah pokoknya semuanya deh. Kebetulan ada polisi yang lagi patroli di dekat rumahnya. Terus mungkin kedengeran sampai ke mobil polisi. Dan polisi tuh kayak ngedenger suara-suara apa sih nih gitu, kayak teriakan-teriakan gak jelas gitu kan, ada apa sih. Nah yang namanya polisi kan juga mesti ada ilmu kepo ya kan. Karena dia kepo, akhirnya didatangin tuh dimana suara itu berasal. Oh dari rumah ini nih yang
cat kuning gitu kan. Didatengin lah ke rumahnya. Di situ Niki bukain pintu, tapi polisinya ngeliat kok kayak ada ekspresi wajah ketakutan, ada ekspresi muka yang kayaknya tuh nggak nyaman gitu kan. Ditanyain kenapa, enggak saya biasalah berantem, biasalah urusan keluarga, berantem sama anak-anak. Polisi itu namanya Mira Scruggs. Nah si Mira ini juga ngerasa kayaknya ini ada sesuatu yang mencurigakan gitu kan. Yang namanya polisi kan instingnya kan kuat juga ya. Ya udah dia kagak pulang tuh polisinya, dia tetap standby di dekat rumah itu. Mungkin sebelumnya si Mira itu sudah memberikan nomor teleponnya, jadi kalau misalkan mau menghubungi dia ada apa-apa silakan telepon dia. Mira Scruggs ini mendapat telepon dari Niki. Begitu dia melihat bahwa wah Niki telepon nih gitu kan, langsung dia bergegas ke rumahnya si Niki, ngelihat apa sih yang terjadi gitu kan. Begitu si Niki buka pintu, apa yang terlihat oleh Mira? Niki penuh dengan goresan-goresan di sekujur tubuhnya. Si Mira nih mikir gitu kan, kalau emak sama anak berantem pasti dua-duanya ada luka, bener gak? Emaknya luka, anak juga luka gitu kan. Maksudnya ya mereka pasti ada cakar-cakaran, pasti balas-balasan gitu kan. Tapi kok ini enggak gitu loh, yang cuman ada goresan itu si Niki doang. Sementara si kembar itu kagak ada goresan sama sekali gitu loh. Wah, penuh dengan kecurigaan. Jangan-jangan ini emang kerjaannya si kembar aja nih ke emaknya gitu kan. Jadi mamanya istilahnya menjadi korban lah, korban kekerasan anak. Lanjut ke tanggal 5 Januari 2010-nya nih. Karena kan si Niki tuh kekeh ya dari kemarin-kemarin nih. Pokoknya pengen banget yang namanya hak asuh atas anak-anaknya. Nah, alhamdulillahnya dikabulkan oleh pengadilan, ya kan? Nah, di pengadilan itu dia bilang bahwa oke, hak asuhnya sudah diberikan hak penuh kepada Ibu Niki. Nikinya mah happy lah gitu kan, akhirnya permintaan gue, keinginan gue terkabul. Tapi si kembar tidak terima, nggak mau, pokoknya kita nggak mau tinggal sama mama, pokoknya saya mau sama buyut saya, pokoknya kita tidak terima dengan keputusan ini. Salah satu dari mereka bilang bahwa jika kita memang harus pindah dan tinggal bersama ibu, maka saya akan membunuhnya, dia bilang gitu. Bayangin dong, saking mereka nggak mau tinggal sama mamahnya lagi. Entah apa yang terjadi antara ibu dan anak itu sampai segitu bencinya kayaknya anaknya mamanya gitu kan. Akhirnya wah ini kayak keluarga udah berantakan, nggak sehat ya kan. Akhirnya dipisahin tuh mereka, tapi masih di pengadilan. Jadi mereka itu ke ruangan yang namanya ruangan konseling, atau mereka bisa mencurahkan segala unek-uneknya kepada seseorang yang bisa dipercaya dan bisa memberikan solusinya. Akhirnya kepisah tuh ruangan, emaknya sama anaknya kepisah. Di ruangan si kembar itu ditanyain sama orang yang konselingnya atau konselor biasanya. Ditanya kenapa sih kamu kok nggak mau banget sama mama kamu kok kayaknya benci banget sama mama kamu. Padahal itu mama kandung kamu loh, bukan mama sambung, bukan mama tiri, bukan mama angkat, ya kan? Iya gitu, kami tuh benci sama dia. Kenapa? Karena dia tuh terlalu mengekang kami, dia tuh terlalu apa-apa tuh pokoknya harus sesuai dengan aturan dia yang dia bikin sendiri. Sementara kelakuannya dia itu juga nggak bener pak gitu loh. Pengen ngomongin orang, sok-sok ngajarin orang tapi sendirinya nggak bener. Iya pak, saya ceritain nih contohnya ya pak. Mama saya suka ngeganja, ya kan? Di sana kan ganja halal, ya kan? Legal. Yang kedua, suka minum-minum alias mabok-mabokan pak, ya kan? Itu kan tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Yang ketiga, dia itu juga punya pacar tuh lebih dari satu pak. Jadi dia kan juga, maksudnya kelakuan dia itu tidak bisa dicontoh oleh anak-anaknya dan tidak bisa menjadi panutan anaknya. Gimana bisa ngajarin kami gitu loh? Kami aja sekarang dikekang sementara dia bisa hidup dengan dunianya dia, kemauan dia, sesuka hati dia. Kami nggak terima. Nah di ruangan yang berbeda, di ruangannya si Niki juga Niki bilang gitu bahwa gini pak, mereka kan anak saya, bener gak sih? Sudah mulai mengenal yang namanya ganja, ya kan? Mereka sudah mulai nih ngeganja. Walaupun nggak di depan saya, tapi saya tahu mereka juga suka minum alkohol pak, suka bolos sekolah pak. Bahkan mereka ini sudah mulai mengenal yang namanya pergaulan seks bebas gitu loh.
sama teman-teman cowoknya, dan saya tahu mereka sudah punya pacar. Saya karena tahu bahwa mereka itu sudah mulai menyimpang, sehingga saya sebagai mamanya pengen meluruskan lagi gitu loh. Makanya hak asuh itu saya pengen pertahankan karena biar saya bisa meluruskan yang apa yang sudah belok begitu Pak. Dan juga Bapak pikir deh, kalau mereka dirawat oleh buyut saya yang sudah hampir 70 tahun itu, kesehatannya dia yang udah tua ngurusin anak-anak segede gini yang liar-liarnya. Nah kalau misalkan nenek saya ini, dia kan udah ngurusin mama saya dari bayi, ngurusin saya juga dari bayi, sekarang ngurusin cicitnya juga dari bayi, ya kan? Udah berapa generasi tuh diurus sama dia gitu loh. Maksudnya biarkanlah sekarang dia menikmati hidupnya tanpa harus mengalami yang namanya tuh disiksa batin oleh anak-anak kecil gitu kan. Jadi ya udah, saya sebagai ibunya aja Pak gitu yang akan mendidik dia gitu kan. Karena sementara ini saya merasa bahwa dia diurus dengan buyutnya itu tidak disiplinkan, tidak diberi aturan, tidak dididik gitu loh. Jadi saya sebelum mereka menyimpang, benar-benar menyimpang, itu saya pengen ngerawat dia. Nah terus kan orang dari pengadilan mikir ya, oh iya ya gitu, bener juga sih apa yang diomongin gitu kan. Secara yang namanya emak kandung itu akan lebih strength gitu kan, lebih keras mendidik anak ya kan, akan lebih gitu, lebih brutal lah ngedidik anaknya dibandingkan sama buyutnya gitu. Iya sih bener juga gitu. Ya udah deh gini deh katanya. Akhirnya mereka disatukan kembali tuh ya kan, udah dari konseling yang berbeda mereka disatuin kembali. Mereka dikasih tahu bahwa hak asuh ini oke, kita kasih dulu nih sementara ke mama kamu alias Ibu Niki ya. Tapi kita kasih masa percobaan dulu nih 2 minggu. Gimana ya kan? Kalau kamu gak cocok, kamu bisa balik ke buyut kamu. Tapi kamu ternyata kalau misalkan ngerasa enggak ya, ternyata mama aku baik. Ternyata oh iya dia tuh tidak ngekang kok, dia hanya ingin menjadi gadis yang baik-baik ya kan. Dia tuh sedang mengajari aku. Nah ya udah itu pilihan gitu loh. Selama 2 minggu ini jalanin aja dulu, nanti tinggal milih mau lanjut dengan mama kamu atau kamu ingin tetap tinggal bersama buyut kamu. Ya udah akhirnya mau nggak mau si kembar juga akhirnya ya udahlah menerima kan, ya itu sudah keputusan. Lagian juga mereka mikir ya udahlah 2 minggu mah bentar kali ya, udahlah tahanin gitu kan. Ya udah tuh mereka akhirnya serumah lagi. Dari tanggal 5 Januari akhirnya kan mereka itu kan tinggal bersama ya kan, melewati hari-hari penuh dengan kebersamaan antara ibu dan anak yang penuh dengan keributan ya kan. Mereka tuh pokoknya nggak akur banget kayak Tom and Jerry ya kan, yang selalu berantem dan berantem terusan gitu. Sampai akhirnya di tanggal 13 Januari tiba-tiba secara mengejutkan Tasmia dan Jasmia itu menemukan ibu mereka sudah tidak bernyawa, berlumuran darah say. Pokoknya benar-benar sudah bermandikan dengan darah. Niki meninggal itu di kamar mandinya di rumah mereka. Nah kebetulan ada polisi lagi patroli di depan rumah mereka. Otomatis si kembar yang melihat mamahnya dalam keadaan seperti itu langsung kan lari-lari dia memberhentikan dari mobil polisi yang sedang patroli itu. Stop gitu kan. Tolong help us. Tolong gitu. Pak, tolong Pak polisi, tolong ibu saya, tolong selamatkan ibu saya. Mama saya terluka di dalam. Ini kan polisi yang ngedengar gitu kan kaget kan, spontan langsung mereka mengikuti si Tas dan si Jess itu masuk ke rumahnya. Dan bener lah, polisi pun melihat bahwa ada seorang wanita berusia 34 tahun sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan berlumuran darah. Jadi polisi pun sampai bilang bahwa ini kasus yang paling terdarah-darah gitu. Jadi darahnya tuh yang benar-benar banyak banget, bahkan sampai ke lantai, sampai ke tembok, sampai ke sofa gitu darahnya, dan di kamar mandi. Terus karena saksinya cuma 2 orang ini nih, 2 orang anak ini, otomatis mereka menjadi saksi kan. Wah pokoknya di dalam situ mereka nangis histeris, teriak-teriak gitu, bener-bener meraung-raung gitu kan. Tolong Pak Polisi, ini ibu saya kenapa? Tolong Pak Polisi cari pelakunya. Tolong Pak Polisi hidupkan kembali. Tolong kembalikan ibu saya. Tolong Pak Polisi, ayo kita panggil ambulans sekarang juga. Pokoknya ya gitulah, dia berlinang air mata, menangis gitu kan, menangisi ibunya yang sudah tiada.
Dan mereka berdua pun saat itu dipanggil ke kantor polisi atau ikut ke kantor polisi. Kenapa? Karena di kantor polisi kan dia juga ada sebagai orang yang bisa menenangkan, kayak psikolog gitu kan. Di dalam kasus-kasus pembunuhan atau korban-korban itu kan mereka wajib ditenangkan. Dan di kantor polisi itu mereka ditenangkan. Tenang ya, ayo kita minum dulu, duduk dulu gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Apa yang kamu tahu mengenai dari pembunuhan ini gitu kan, atau kematian ibu kamu ini. Hari itu mereka berangkat sekolah dalam keadaan kesiangan. Nah jadi ya Pak Bu gitu, semalam itu saya dengar mama saya tuh berantem sama si Robert pacarnya gitu. Jadi mereka berantem itu diduga karena si Robert itu mengetahui bahwa mama saya selingkuhnya sama si Joe. Jadi mereka itu bertengkar hebat semalam gitu ya. Saya juga cuman nguping-nguping gitu doang sih. Terus mama saya juga kemarin minum-minum sampai mabuk, sampai kami harus mengurus mama kami yang mabuk itu untuk memapah ke ranjangnya, ke kamarnya, sehingga kami itu bisa dibilang kurang tidur gitu. Jadi besoknya itu pas besok mau sekolah kami kesiangan bangunnya. Jadi akhirnya kami pun ketinggalan bus sekolah. Nah pas mau ke sekolah kan karena nggak ada bus ya udah nggak ada tumpangan lagi. Akhirnya kami jalan kaki berdua. Jalan kaki aja mungkin bisa 1 jam 2 jam ke sekolah gitu. Nah begitu kami pulang sekolah sore itu ya kami pas buka pintu nyariin mama nggak ada. Kita cari-cari pas ke kamar mandi taunya mama sudah nggak ada. Mama sudah dalam keadaan seperti ini Pak Bu. Polisi kan juga apalagi nih anak kan kelihatannya polos berdua gitu kan, jadi kayak nggak ada yang sesuatu hal yang dicurigakan. Oke, gitu. Jadi kesaksiannya dicatat, direkam seperti biasanya. Tapi ada satu hal yang bikin polisi curiga gitu loh. Kenapa kok nih anak berdua pakai sarung tangan gitu kan, aneh kan gitu. Nggak musim dingin kok pakai sarung tangan, dan dari tadi tuh nggak dilepas-lepas sarung tangannya. Biasanya namanya sarung tangan tuh kan nggak enak ya gitu, pasti mungkin sekolah pakai sarung tangan pulangnya tuh dibuka gitu. Ini tuh nggak gitu, dia tuh nggak, tetap aja dipakai terus. Akhirnya polisi tuh bilang kok sarung tangannya dipakai terus nggak dibuka-buka, kenapa gitu, coba dibuka dong gitu. Ya mereka awalnya kan nggak mau buka gitu, tapi ya lama-lama nggak enak juga, jadi hari dibuka deh. Nah setelah dibuka ternyata apa yang terlihat oleh polisi, tangannya itu banyak goresan, luka-luka, dan juga ada bekas gigitan gitu. Nah polisi bingung dong gitu kan, maksudnya kok bisa nih anak luka gitu kan, kenapa gitu. Ya udah mereka jawab kalau mereka itu ya memang suka kalau lagi stres gitu ya, lagi depresi, frustasi, itu suka menyakiti diri sendiri. Tasmiyah dan Jasmiyah pun dipulangkan ke rumah buyutnya karena kan nggak ada yang ngerawat. Sementara kan mereka sebelumnya kan tinggal sama mamahnya nih, sama si Niki ya kan. Nikinya sudah meninggal, dikembalikan lagi ke buyutnya. Tapi polisi tidak menutup kasus ini gitu loh. Dia tetap harus mencari siapa pelakunya atas pembunuhan Niki ya kan. Polisi mulai melakukan yang namanya investigasi, penyelidikan. Yang namanya status saksi itu bisa juga loh naik jadi tersangka. Begitu juga dengan si kembar. Saat ini kan mereka hanya menjadi saksi, tapi bisa juga berpotensi menjadi tersangka. Oleh karena itu polisi mengerahkan gitu kan detektif polisi untuk mengawasi si kembar ini, kegiatannya dari mulai keluar rumah sampai masuk rumah, apa sih yang dikerjain di luar gitu. Nah polisi kan mendapatkan info dari si kembar bahwa mamahnya itu sebelum meninggal itu berantem sama pacarnya si Robert, dan juga selingkuh, yang katanya mamanya itu selingkuh dengan si Joe. Nah mereka harus mencari 2 orang ini nih, si Robert dan si Joe. Di manakah mereka? Nah mereka melakukan investigasi lagi nih ke si Robert dan si Joe. Setelah melakukan investigasi penyelidikan ke si Robert itu ternyata tidak ada hubungannya nih dengan si Robert. Pembunuhan ini tuh tidak ada kaitannya dengan Robert, walaupun memang Robert mengiyakan bahwa dia adalah pacarnya dari Niki, tapi nggak ada gitu loh. Bahkan si Joe yang digadang-gadang sebagai selingkuhannya mamahnya itu juga
kemungkinan besar ini fiktif, gak ada, itu hayalan, halunya si kembar doang untuk bisa mengkamuflase sebuah keadaan, sebuah kejadian. Karena ngerasa si Robertnya juga gak bersalah, si Joe itu juga halu, ya kan. Polisi itu kan mengawasi nih selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan lamanya dari tanggal 13 Januari itu kan, 4 bulan diawasi, tapi kok dilihat dari gerak-geriknya selama 4 bulan ini tuh bukan yang mereka tuh kayak berduka cita gitu, tapi bersuka cita gitu, aneh ya kan. Mereka malah party, dugem, hangout gitu, malah jadi kayak suka clubbing, ajeb-ajeb gitu kan sama teman-temannya, pulangnya pagi gitu, wah keadaan mabok apa segala gitu. Kok kayak nih anak kayak kagak ada sedih-sedihnya, emaknya meninggal, baru meninggal gitu kan. Tapi ini kok selama 4 bulan ini diselidiki kayak gak ada empatinya, gak ada rasa kayak sedihnya gitu. Nih anak sebenarnya perasaan gak sih gitu. Mulailah curiga di situ, kok nih anak tingkah lakunya beda ya gitu sama keluarga yang baru ditinggalin, ya kan. Setelah mereka mulai ada curiga-curiga ke si kembar itu, dapat laporan lagi dari hasil ahli patologi, hasil otopsi dari jenazahnya si Niki. Dari investigasi yang lain, dari polisi yang lain juga mendapatkan informasi dari CCTV di Shell pom bensin, ya kan. Nah, dari Shell itu kan dia bilang katanya mereka itu kan telat ke sekolah gara-gara ketinggalan bus sekolah, dan mereka harus jalan kaki selama kurang lebih 1-2 jam untuk mencapai sekolahnya, ya kan. Tapi dari CCTV di Shell itu ngasih lihat bahwa mereka berdua itu jalan dari rumah, bener jalan kaki dari rumah ke pom bensin Shell. Abis itu mereka numpang sama orang asing, mobil orang asing buat ke sekolahannya. Dan mereka nyampe ke sekolahnya itu juga gak telat. Jadi pas-pasan nih, pas bel, pas mereka sampai gitu. Jadi mereka sama sekali gak telat. Jadi kan dari situ aja polisi udah bisa menduga bahwa wah ada kebohongan nih di sini, ada ketidaksamaan gitu kan, nggak sinkron nih gitu kan cerita mereka sama di CCTV. Kan dia tuh nyampenya kurang lebih jam 10 sampai sekolah. Nah kalau dia jalanin jam 8 atau setengah 9, berarti kan ada jeda waktu nih, perbedaan waktu selama 1-2 jam itu tuh mereka ngapain. Itulah yang lagi dicari sama polisi. Dan gak lama kemudian juga ada hasil otopsi dari ahli patologi. Di jenazahnya Niki itu ditemukan ada gigitan di tangannya Niki yang ternyata setelah dicocokkan itu cocok banget sama giginya dari si Tasmiyah. Ada lagi bukti, ternyata entah gimana caranya tuh ada rambut yang nyangkut di giginya si Niki. Setelah dites DNA, rambutnya itu adalah rambut si salah satu dari mereka gitu, dari si Tasmiyah dan si Jasmiyah. Nah itulah yang membuat juga wah ini kok ada DNA-nya mereka juga gitu kan. Gak tahu tuh gigit-gigitan apa ya, gigit-gigitan kepala gitu kan, nyampe ada rambut nyangkut di gigi. Dan juga mereka mengambil sampel-sampel darah yang ada di vas bunga, ada di sofa, itu ternyata ada hasil DNA dari si kembar juga. Wah ternyata yang dikira polos, yang dikira nggak mungkin, ternyata mereka yang membunuhnya gitu loh. Wah, jadi akhirnya setelah 4 bulan dari kejadian pembunuhan itu, si kembar langsung diseret ke kantor polisi ya. Langsunglah diinterogasi, tapi mereka tidak mengaku. Mereka bilang tidak bersalah. Mereka itu anak yang baik, yang sayang dengan ibunya, dan gak mungkin melakukan pembunuhan gitu loh kepada ibu kandungnya sendiri. Pokoknya mereka tidak mengaku. Di tahun 2014, Tasmiyah dan Jasmiyah ini kan punya pengacara ya kan. Mereka kan dibilang bahwa sudah terbukti bersalah gitu loh. Tapi mereka ini kan masih tidak mau mengakui bahwa itu perbuatan mereka, tetap aja nggak ngaku. Karena kan vonis itu akan jatuh kalau dia itu sudah mengaku gitu. Si tersangkanya sudah mengakui. Nah ini kan masih belum mengakui, ini jadi masih gantung. Udahlah kata pengacaranya, kalian berdua lebih baik itu mengakui apa yang sudah kamu lakukan. Kenapa? Karena kalau kamu kekeh dengan pengakuan bahwa aku tidak bersalah dan tidak bersalah terus, maka
hukumannya bukan lebih ringan, malah akan diperberat gitu loh, karena Anda tuh menyulitkan negara gitu kan. Jadi kalau mau hukumannya dikurangin, lebih ringan lagi, udah mendingan ngaku aja. Banyak kok pengacara yang selalu menyarankan bahwa lebih baik kita mengaku karena itu akan bisa mengurangi hukuman dari yang akan kita jalani. Akhirnya karena sudah merasa terpojok dan mereka juga udah gak bisa berkata apa-apa, toh bukti aja udah banyak. Hari kejadian di tanggal 5 Januari itu kan pagi-pagi tuh, mamahnya itu marah-marah, teriak-teriak gitu kan dari arah dapur tuh. Dia bilang itu, woi bangun nih anak-anak, udah siang mau sekolah, ini pasti bakal kesiangan. Kalian berdua tuh gak bisa hidup sesuai apa yang kalian inginkan gitu. Kalian hidup di rumah ini berarti harus mengikuti aturan saya. Karena si anak pemberontak ini kan paling gak suka sama yang namanya aturan. Begitu dengar kata-kata aturan atau peraturan itu udah kesel banget gitu. Akhirnya mereka berdua itu langsung naik darah. Terjadilah perkelahian gitu. Belum lagi mamahnya juga mungkin emang kalau marah itu emosinya wow gitu kan. Nah dia jadi mamanya itu marah-marah sambil ngangkat-ngangkat panci tuh, mungkin dia ngancem bakal dipukul sama panci. Akhirnya mereka berantem, si kembar itu juga berusaha untuk ngerebut pancinya. Akhirnya pancinya dapet tuh. Emaknya yang udah hilang senjata ya kan, pas senjata gue satu-satunya diambil nih sama anak gue. Akhirnya dia ngambil lah pisau dari dapur ya kan. Nah, diambil pisau, otomatis anaknya juga kan takut dong kalau kena, enak banget kan. Langsung lah mereka berdua tuh berebut lagi ngambil pisaunya. Pertengkaran itu sampai ke ruang tamu, yang dari dapur udah pindah nih sampai ke ruang tamu kan, sampai gila, bayangin aja itu ibu sama anaknya kan bertiga. Salah satu dari mereka itu ngambil vas bunga yang ada di dekatnya, langsung dipukulin ke kepala mamanya. Gigitlah tangan dari si tas, mungkin juga ada cakaran-cakaran. Salah satu dari mereka bisa ngambil pisau. Nah begitu udah dapat pisau itulah mereka menikam sebanyak 80 kali tusukan ke badannya Niki, terutama di bagian perutnya. Jadi mereka terus dengan brutal tanpa ampun itu dipukulin, ditusukin 80 kali dengan pisau, mak. Bayangin, gila gak sih? Gak ngerti, itu sih udah lebih-lebih daripada edan, tau gak? Itu benar-benar yang gak habis pikir ada anak bisa melakukan hal itu kepada orang tua yang sudah melahirkannya. Habis itu setelah melihat mamahnya tidak berdaya ya kan, tapi keadaan masih hidup tuh, hebat loh, 80 tusukan tapi masih hidup. Diseratlah dia ke kamar mandi, rebahin di kamar mandi. Dan di saat yang sekarat mamahnya bilang, mamahnya itu benci banget sama mereka. Saya benci kalian dan suatu saat kalian akan dipenjara. Salah satu mereka hanya bisa bilang, maaf ma atas perlakuan kami kepadamu gitu. Ya begitulah kisah yang sebenarnya. Jadi mereka membunuh karena hanya mereka tidak suka diatur oleh orang tuanya, terutama dari ibunya, sehingga mereka menjadi anak yang pemberontak dan salah didik. Akhirnya Tasmia dan Jasmia divonis 30 tahun penjara. Mereka akhirnya dipenjara di Arendelle di Georgia, Amerika Serikat. Dan mereka sekarang ya masih mendekam di penjara, dan mereka juga di 2 penjara yang berbeda. Oke mama semuanya, sekarang kita kan sudah menjadi emak-emak yang punya anak-anak lucu, cantik, pinter, ganteng, bener gak sih? Alangkah baiknya jika kita juga mulai mendidik mereka sedari dini, ya kan? Mana yang benar, mana yang enggak, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Harus ada rules, harus ada aturan, ada tracknya, sehingga mereka tidak belok-belok kanan kiri semaunya. Bisa mendidik anak dengan lebih baik sehingga dia pun akan menjadi dewasanya nanti menjadi sosok yang baik juga. Apa yang sudah kita tanamkan itu yang akan kita tuai. Oke ya mama semuanya, terima kasih banyak sudah selalu menemaniku ya di hari-hari yang menyenangkan ini. Oke mama semua, selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses untuk kita semuanya, dan I love you pun.